Sebelum lanjut, silakan klik dulu tombol like dan subscribe, jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini melibatkan penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda, yang ingin mempercepat proklamasi tanpa menunggu janji Jepang. Peristiwa ini berakhir dengan kesepakatan antara golongan tua dan muda, untuk membacakan proklamasi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berikut adalah kronologi peristiwa Rengas Dengklok secara lengkap. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, setelah bertemu dengan Soekarno dan Hatta di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam Perang Dunia II. Syahrir segera menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut, dan meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, golongan muda yang terdiri dari para pemuda, anggota PETA, dan barisan pelopor mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Mereka juga merencanakan untuk merebut kekuasaan dari Jepang dan membentuk pemerintahan sendiri. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang, oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Singgih. Tujuan dari penculikan ini adalah untuk memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua, pinggir kali dekat sawah yang tidak layak. Kemudian, atas usulan Kiai Haji Darip, seorang pejuang dari Klender, mereka dipindahkan ke rumah saudagar Tionghoa bernama Jiao Kiesiong. Di rumah ini, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan bantuan Sayuti Melik yang menggunakan mesin ketik, yang diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut, Dr. Herman Kandeler. Sementara itu, di Jakarta, rencana golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang gagal terlaksana, karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Hairul Saleh kemudian mengirim Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok, dan membujuk mereka untuk kembali ke Jakarta. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Jusuf Kunto dan Mr. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Subarjo mengundang Soekarno dan Hatta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumah Soekarno. Setelah berunding dengan golongan muda, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia kembali ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di depan ratusan orang yang berkumpul di halaman rumahnya. Hatta membacakan susunan Kabinet Pemerintahan Pertama Republik Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya.